Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, yang soleh dan solehah, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah SWT, masih terus diberi nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Pada kesempatan ini Ustadz akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran prakarya unit 5 di pertemuan kedua. Yang mana di pertemuan kedua ini Ustadz akan memberikan beberapa contoh hasil produk dari kerajinan dari bahan limbah anorganik lunak dan keras ya. Nah, kita langsung aja ke contoh yang pertama, yaitu cara membuat vas bunga dari botol plastik ya yang bekas. Nah, coba lihat, perhatikan anak Ustadz gambar di samping ini nah ya. Kalau dilihat sekilas itu memang tidak kelihatan sama sekali kalau itu adalah hasil dari botol plastik yang sudah kita olah nah ya. Bahan-bahan yang harus anak Ustadz siapkan untuk membuat kerajinan ini, yang pertama adalah botol plastik bekas ya, aqua mineral. Yang jelas terserah anak Ustadz, yang jelas botol bekas yang ukurannya itu 600 ml ya, 600 ml. Tapi sebenarnya kalau untuk cara pembuatan ini ini tergantung kreativitas anak Ustadz sendiri ya. Terserah, tidak mengikuti yang di sini pun nggak apa-apa juga ya. Terus ada spon glitter. Spon ini adalah yang berwarna ungu tuh yang untuk menutupi seluruh botol nanti. Terus spon glitter tuh yang warnanya ini ya, yang spon kecilnya. Terus renda untuk hiasannya. Terus ada gunting, lem tembak, dan jarum ya. Itu adalah alat-alat dan bahan yang harus anak siapkan untuk membuat vas bunga dari botol bekas ini ya. Untuk jarum itu sebenarnya untuk sementara aja jarum sebenarnya tidak ada di sini yang nempel nanti ya. Biar lebih jelasnya kita langsung aja ke dalam langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, anak Ustadz gunting dulu botol plastik yang sudah anak siapkan. Ukurannya itu adalah 11 cm, diukur dari bawah ya. Boleh lebih boleh kurang, tergantung anak Ustadz nanti, karena kalau seandainya lebih, itu berarti anak Ustadz sponnya itu nanti agak diperpanjangkan. Setelah itu siapkan spon ya. Spon itu sesuai dengan ukuran botol yang anak Ustadz sediakan. Kalau dia itu tingginya dari bawah ke atas itu 11 cm, berarti sponnya itu 11 cm juga. Tapi kalau bisa dilebihkan sedikit ya, nanti baru dilipat ke dalam ya. Itu botol yang udah digunting, terus sponnya udah. Terus tutup bagian sisi luar botol menggunakan spon ya, secara melingkar. Nah, makanya kalau bisa gunakan botol yang jangan berkelok-kelok ya. Kalau bisa yang pinggirannya itu mulus ya. Jadi nanti kalau seandainya berkelok-kelok kayak lem mineral itu kan, kalau bagian agak ke atas itu kan ada kelokannya ya. Itu agak susah tuh ya. Kalau bisa makanya dipotong, ambil yang bagian bawahnya aja ya. Nah, ditutupi semuanya bagian botol yang sudah kita potong tadi, ditutup semua pakai spon, dilem menggunakan lem tembak ya, biar kuat. Setelah itu baru beri lem tembak pada bagian bawah botol ya. Bagian bawah juga anak Ustadz harus tutup pakai spon juga ya. Dibikin melingkar sesuai dengan bentuk botol di bawahnya itu ya. Dilengkati, jadi semuanya tertutup dengan spon, jadi tidak kelihatan lagi botolnya. Setelah itu pola hiasan itu dibuat dari spon polos ya. Spon polos itu yang warna ungu tadi, dan spon glitter ya, spon glitter yang warnanya agak milenium tadi ya. Terus buatlah pola melingkar dengan ketentuan ya, biar kalau yang kayak tadi itu adalah spon polosnya itu berdiameter 6 cm dan spon glitternya adalah 3,5 cm. Jadi spon polosnya lebih besar ya, buat lingkaran dengan diameter 6 cm ya. Terus spon glitternya itu lebih kecil, yaitu setengah dari spon polosnya, baru nanti ditempelkan di situ ya. Nanti saya akan tunjukkan gambarnya. Setelah itu tempelkan di botol ya. Nanti kalau udah disatukan antara spon yang kecil dengan yang besar, nanti ujungnya anak Ustadz tekan baru dikasih lem tembak tuh. Baru nanti setelah membentuk kayak semacam kayak daun, baru anak Ustadz tempelkan ke dalam botol tadi, atau botol yang sudah dibalut dengan spon tadi ya. Itu caranya. Terus agar vas ini lebih terkesan seperti vas bunga pada umumnya, buatlah mulut vas ya. Mulut vas bunganya itu dibikin kayak mulut
Siapkan spons berbentuk setengah lingkaran dengan ukuran 10,5 cm. Tekuk spons tersebut hingga membentuk sebuah kerucut ya. Kalau anak tahu kan kerucut kan? Nah, kayak topi yang dipakai untuk anak-anak ulang tahun tuh nak ya. Nah, seperti itu. Terus rekatkan menggunakan lem tembak. Ya, direkatkan menggunakan tembak. Baru nanti anak Ustadz dibantu menggunakan jarum pentul di sini ya. Gunakan jarum pentul atau jarum yang biasa boleh juga. Nah, baru nanti agar setelah dilem, nah baru nanti dilepas lagi jarumnya. Terus yang selanjutnya, agar vas bunga tersebut tampak lebih menarik, tempelkan renda pada sisi luar mulut vas bunga ya. Nah, kita lanjut aja ke dalam contohnya. Nah, ini nak ya. Ini adalah langkah pertama. Langkah pertama adalah menutup semua bagian pinggir dan bagian bawah dari botol bekas tadi nak ya. Ditutup semuanya. Nah, setelah ditutup dengan spons, baru anak Ustadz bikin hiasan. Hiasannya banyak tuh nak ya. Hiasan yang pertama yang ini tadi nak ya, yang Ustadz bilang menggunakan spons spons polos dengan spons glitter tadi nak ya. Yang ini adalah yang pertama anak Ustadz membuat diameternya itu ukurannya itu jangan samakan ya. Ukuran tadi 6 cm dengan 3,5 cm ya, spons kecilnya. Baru anak Ustadz lengketkan. Nah, nanti kalau udah menyatu seperti kayak gini, yang ini baru anak Ustadz lanjutkan yang seperti ini nak, dilipat ujungnya. Ya. Dilipat baru dilem lagi. Nah, kalau nanti sudah jadi seperti kayak ini. Nah, udah jadi seperti ini, baru anak Ustadz lengketkan lagi ke dalam botol yang sudah dibalut dengan spons tadi. Ya. Nah, setelah itu barulah jadi seperti ini nak ya. Tergantung anak Ustadz kayak kreatifnya gimana, mau warnanya lain bisa juga ya. Nah, setelah ini udah siap semuanya, baru anak Ustadz bikin kepalanya atau leher vas bunga. Nih, ya. Ini seperti kerucut tadi. Buat seperti kerucut. Nah, baru nanti anak Ustadz bagian ujungnya ini. Nah, tadi kan ini adalah spons yang anak Ustadz potong bentuk setengah lingkaran ya. Nah, baru nanti anak Ustadz satukan, baru dibantu menggunakan jarum pentul di sini yang Ustadz garis tuh ya. Nah, di sini baru nanti anak Ustadz lem lagi menggunakan lem tembak. Baru nanti setelah itu anak Ustadz masukkan ke dalam sini nak. Ya, ke dalam botol yang sudah anak Ustadz hiasi. Ya, baru nanti kalau udah siap juga baru pinggir-pinggirnya sini, ya pinggir-pinggirnya ini anak Ustadz lem lagi menggunakan lem tembak. Ya. Kalau menggunakan lem biasa tidak terlalu kuat nak. Yang kuat itu adalah menggunakan lem tembak ya. Setelah itu barulah nanti udah selesai baru anak Ustadz pasang ini nak. Apa tuh namanya, renden tadi ya. Nah, itu biar lebih menarik. Kalau untuk pinggir-pinggir seperti kayak gini, ini menggunakan spons juga nak. Anak Ustadz potong-potong lagi sponnya. Kan tadi sisa spons dari spons yang warna milenium ini kan masih ada sisanya. Nah, anak Ustadz bisa taruh pinggir-pinggirnya ya. Kuncinya di sini anak Ustadz harus kreatif ya. Nah, barulah nanti hasil akhirnya seperti ini nak ya. Nah, tidak kelihatan sama sekali kalau itu adalah dari botol bekas. Oke nak ya, cukup jelas ya penjelasan Ustadz mengenai cara membuat vas bunga dari botol bekas. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah cara membuat tempat pensil dari kaleng bekas ya. Bisa kaleng susu, kaleng sardin dan sebagainya. Nah, untuk membuat tempat pensil dari kaleng bekas itu caranya cukup simpel nak ya. Tidak membutuhkan waktu yang lama, tapi hasilnya juga lumayan bagus nak ya. Untuk bahan dan alatnya adalah kaleng bekas, kertas kado, double tip, gunting dan penggaris. Itu aja alat dan bahannya nak ya. Nah, cara pembuatannya simpel. Yang pertama, anak Ustadz kupas dulu kaleng yang bekas tadi itu nak, dikupas bagian luarnya kan ada tempelannya tuh biasanya. Kalau susu ada mereknya di situ. Setelah anak Ustadz bersihkan semua dari kaleng-kalengnya tersebut, lalu dikeringkan dulu nak. Ya, jangan basah-basah, langsung anak Ustadz tempelkan. Nanti rusak kertas kadonya tuh, ya. Jadi setelah dikeringkan barulah ukur kertas kado sesuai dengan kaleng yang kalian miliki. Setiap ukuran kaleng yang kalian punya pasti berbeda-beda ukurannya. Ya, bisa anak Ustadz praktekkan yang ini nak ya, karena simple bentuknya. Untuk ukurannya anak Ustadz ukur aja dari tinggi kalengnya tuh nak, ya.
Kalau 10 cm berarti anak Ustadz potonglah kertas kadonya itu 10 cm. Pokoknya kuncinya anak Ustadz harus ukur dulu tinggi dari kaleng tersebut, baru nanti ditempelkan diukur di kertas kadonya ya. Setelah itu barulah kemudian tempelkan kaleng dengan double tip di beberapa sisi kaleng ya. Semakin banyak double tip yang anak tempelkan, semakin merekat dia nak ya. Dah setelah itu barulah tutup bagian bawah ya, bagian bawahnya. Atasnya jangan nak, karena atasnya adalah untuk masukkan pensilnya. Dah itu aja cara pembuatan tempat pensil, cukup mudah. Nah, karena cukup mudah, Ustadz minta anak Ustadz coba praktekkan di rumah ya. Coba praktekkan di rumah, nanti hasilnya difotokan ke Ustadz. Karena Ustadz akan mengambil nilai keterampilan dari hari ini ya. Oke, tugasnya cukup itu aja. Anak Ustadz membuat kotak tempat pensil dari kaleng bekas ya. Ini waktunya tidak banyak nak ya. Kalau kita mau benar-benar bikin itu waktunya paling nggak nyampe 1 jam selesai nak ya. Oke, mungkin cukup itu aja penjelasan dari Ustadz. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.